sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai dan menemani Anda pastinya dalam acara seni dan tradisi. Setelah kita menyaksikan cuplikan cerita mengenai Dewa Ruci tersebut, nah kali ini saya telah ditemani oleh dua narasumber kita yang berasal dari Paguyuban Wayang Orang Slogo Budoyo Malang. Ya, yang pertama adalah Bapak Ki Raden Tumenggung Puspa Wibakso atau biasa dipanggil dengan Bapak Ismuri ya. Beliau sebagai sutradara juga pelatih di paguyuban tersebut ini. Dan yang kedua ada Bapak Raden Yudo Asmoro sebagai pembina Wayang Orang Slogo Budoyo. Mereka berdua akan menemani saya juga pemirsa untuk memberikan arti dan makna mengenai cerita pewayangan orang Dewa Ruci tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita berdua ini. Bagaimana kabarnya Bapak Yudo dan semuanya. Bapak Ismuri? Baik. Sudah siap untuk menemani kita dalam seni dan tradisi kali ini ya? Ya, kami siap. Monggo. Iya. Langsung saja kita awali perbincangan kita ya Pak ya. Monggo. Yang pertama nih saya ingin tanyakan kepada Pak Ismuri ya Pak ya. Kenapa sih Pak di dalam Mahabharata nih Kurawa dan Pandawa tidak bisa bersatu? Padahal mereka kan bersaudara nih Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya. Mengapa Kurawa dan Pandawa, padahal mereka bersaudara, kenapa tidak bisa bersatu? Diawali dari perebutan kekuasaan sebetulnya. Jadi keduanya adalah sama-sama memiliki hak sebagai pewaris tahta kerajaan Hastina. Memang keduanya ini tidak mungkin akan bersatu karena Kurawa menginginkan Astino itu, kerajaan Hastina itu mutlak menjadi miliknya, sedangkan para Pandawa juga mempunyai wewenang atau hak bahwa dia juga berhak memiliki kerajaan Hastina. Sehingga hal tersebut dilakukan oleh para Kurawa. Beberapa cara bagaimana untuk menumpas para Pandawa. Karena di dalam cerita Mahabharata ini gini Mbak, di dalam suratan atau suratan takdir, di dalam kisah pewayangan itu, antara Pandawa dan Kurawa itu akan terjadi perang besar yang namanya perang Bharatayuda. Perang Bharatayuda itu perang antara Kurawa dan Pandawa. Hal itu tidak bisa diselai atau dipungkiri, tetap harus terjadi perang tersebut. Kenapa Pak? Kok harus tetap terjadi perang tersebut itu Pak? Kalau dalam pewayangan itu sudah menjadi satu kodrat atau pepesten. Jadi sudah digaris bahwa itu harus terjadi karena di dalam perang Mahabharata Yuda ini Sirnaning Durangkara oleh yang selalu berbuat kautaman atau kebaikan. Ya. Sehingga para Kurawa ini berkali-kali melaksanakan satu itikat buruk, namun selalu gagal. Karena terus terang saja bahwa Kurawa itu sebetulnya kan agak minder, takut juga menghadapi para Pandawa. Walaupun Pandawa itu hanya berjumlah 5. Sedangkan Kurawa itu 100, tapi yang satu perempuan. Kok bisa yang satu perempuan itu bagaimana putranya Pak? Itu putra Kurawa. Kurawa itu jumlahnya 100, tapi yang satu wanita. Ya. Kalau dihitung dengan jumlah, tentu saja menang Kurawa. Kurawa ya, Kurawa 99 lah. 99. Putranya 99, sedangkan Pandawa hanya 5. Tapi karena di sini para Kurawa itu takut akan kekuatan-kekuatan para satria Pandawa yang sudah terkenal sakti, mandraguna. Itu sehingga dia mengupayakan bagaimana caranya perang tersebut jangan sampai terjadi. Sehingga nek cara tembung Jawa dikenceng luwih dhisik. Jadi diawali lebih dulu supaya Bratayuda itu jangan jadi. Tuh. Sesuai dengan cerita yang akan kita bahas, yaitu tentang Dewa Ruci Bratasena. Ini yang kalau di wayang kulit pewayangan daripada Raden Bratasena ini. Ketika itu
para Kurawa sedang mengadakan Balai Agung, pertemuan Balai Agung. Pertemuan Balai Agung. Yang dihadiri oleh seluruh soko guru, ya, seluruh kawulo, membahas tentang bagaimana cara menyirnakan Pandawa. Nah, ini ada satu hal yang memang karena kejelian daripada Resi Druno, itu tahu bahwa para Pandawa itu bersemboyan. Bersemboyan. Kalau kita menemukan kebahagiaan, itu dirasakan bersama-sama. Tapi kalau kita menemukan satu musibah, ya harus kita merasakan juga akan kepahitan kehidupan itu. Sehingga Resi Druno yang dari Pertapan Sokolimo itu merencanakan sesuatu yang cukup ganjil dan cukup aneh. Apa itu, Pak? Yaitu dipanggillah di waktu acara Balai Agung itu, Bratasena diperintahkan untuk mencari kayugung susuing angin. Itu entah bagaimana caranya, pokoknya Bimasena harus mendapatkan kayugung susuing angin itu. Itu perintah seorang guru kepada murid si Bratasena. Karena merasa bahwa Bratasena ini adalah siswa yang taat kepada guru, apapun perintah sang guru, dia tidak akan berani menolak ataupun membantah. Sehingga Raden Bratasena dengan tanpa pikir panjang, dia pun mencari. Nah, kebetulan waktu itu pencarian tibalah di suatu hutan, itu yang namanya Hutan Tik Brosoro. Hutan Tik Brosoro itu hutan yang gawat, ya, wingit, rumpil. Ya. Mungkin bertanya kan, gawat itu apa, Pak? Wingit itu apa? Rumpil itu apa? Benar. Nah, di sini. Gawat itu hutan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Wingit itu hutan itu sangat menyeramkan. Rumpil untuk menuju ke jalan itu sangat-sangat sulit. Tapi tetap dijalankan oleh Bratasena. Dia pantang menyerah. Dia tetap apa yang diperintahkan oleh guru, dia mencari. Tibalah pada waktu itu Bratasena dengan kesaktiannya, dia sampailah di suatu hutan yang dinamakan Hutan Tik Brosoro. Tik Brosoro. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Seni dan Tradisi. Saat lagi kita akan kembali. Suwe-suwe mangkal Mbak Bratasena itu. Marah. Iya, marah. Iya, sing digoleki iku gak ono, ngono lho, Mbak. Enggak ada yang dicari itu. Sehingga dia ada batu, ada pohon itu disempal, batu ditendang, sehingga hutan itu menjadi porak-poranda. Nah, kegaduhan yang dibuat oleh Bratasena ini ternyata di situ berdiam dua raksasa. Dua raksasa yang sangat-sangat menakutkan. Makanya di istilah Jawa, jalmo moro, jalmo mati. Apa itu, Pak, artinya? Jalmo moro, siapapun manusia yang berani memasuki hutan Tik Brosoro, dia tidak akan hidup kembali. Pasti akan mati. Dan apakah dua raksasa itu terganggu, Pak, nih oleh kegaduhan yang ditimbulkan oleh Bratasena? Tentu saja. Iya. Apa yang dilakukan kedua raksasa tersebut? Marah besar. Karena dia sedang tidur nyenyak di dalam satu gua yang ada di wilayah itu, di wilayah hutan Tik Brosoro. Tiba-tiba dia mendengar kegaduhan. Marah bukan main dia. Dia nek cara Jawa niki nggero. Jadi berteriak itu seakan-akan bumi itu horeg. Bergetar ini, ya, bergetar. Akhirnya dia mengetahui bahwa yang membuat satu kerusakan kegaduhan adalah seorang satria. Sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran itu terjadi berkat kesaktian sang Bratasena yang dimiliki dari Resi Druno sebagai gurunya. Itu Bratasena dapat mengalahkan Rukmoko dan Rukmokolo, yang ternyata, nah ini, mereka bukan raksasa biasa, ternyata itu penjelmaan dewa. Jadi Rukmoko, Rukmokolo itu penjelmaan dewa. Dewa siapa? Kan pasti tanya. Ya.
dewa Batara Indra dan Batara Bayu. Kenapa kok Batara Indra, Batara Bayu menjelma menjadi raksasa padahal dia seorang dewa? Iya. Kan begitu. Karena dia mempunyai suatu kesalahan kepada Raja Dewa, dia dikutuk. Menjadi dua raksasa dua tersebut. raksasa. Dan akan kembali wujud seperti semula bila nanti tiba saatnya ada satria yang akan menuju ke alas Tek Brosoro. Oh, jadi dua raksasa itu dapat dilumpuhkan atau dimusnahkan oleh Brotoseno ya, Pak ya? Musnahnya Rukmokolo itu dengan diadu combo atau dibenturkan keduanya itu hilang berubah wujud menjadi Batara Indra dan Batara Bayu. Menjadi dewa tersebut ya, Pak? Menjadi dewa. Kaget Bratasena. Lah, iki kok pukulun Bathara Indra karo pukulun Bathara Bayu dewaku, katanya gitu. Si Bathara Indra dan Bayu mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya Bratasena yang masuk ke wilayah Tek Brosoro, mereka bisa kembali wujudnya seperti semula. Ditanya Bratasena, ada apa gerangan kamu memasuki wilayah Tek Brosoro? Aku diperintah oleh guruku untuk mencari kayugung susuing angin oleh gurunya Resi Druna. Dikasih tahu oleh kedua dewa tersebut, hei Bratasena, apa yang kamu cari di sini itu tidak ada. Tidak ada yang namanya kayugung susuing angin. Coba kamu perjelas kembali. Perjelas kembali apa sesungguhnya kayugung susuing angin yang diperintahkan oleh Resi Druna itu. Berarti Bathara ini kembali Bratasena kembali lagi kepada gurunya. Setelah mendapatkan keterangan dari kedua dewa tersebut, sudah tidak pikir panjang lagi, lalu pamit untuk kembali ke kerajaan Hastina menanyakan apa sesungguhnya kayugung susuing angin itu. Itu cerita yang diawali Dewa Ruci dari itu dulu. Mungkin Pak Yudo bisa memberikan lebih jelas lagi tentang. Iya, mungkin Pak Yudo bisa memberikan. Jadi begini, Mbak ya. Apa yang dijelaskan Pak Ismuri tadi, itu ada filosofi dasar yang sangat hakiki sekali, yang bisa diikuti oleh bangsa. Sebuah bangsa ya, khususnya bangsa Indonesia ini. Tadi dijelaskan betapa patuhnya seorang murid kepada guru. Benar. Sampai-sampai begitu dia diperintahkan, walaupun dia kurang mengerti perintah itu, dia tetap berangkat, Pak. Ya, ini karena kepatuhan seorang murid kepada gurunya. Dan seorang murid itu harus yakin kepada apa yang dipelajari dari gurunya. Karena istilah guru itu kan bisa diguguhkan dan ditiru. Jadi dia patuh sekali berangkat. Kemudian tadi Pak Ismul juga menjelaskan, justru untuk memenangkan Baratayuda. Jadi itu menyirnakan Doro Angkoro. Itu artinya menyirnakan, mengalahkan kejahatan, Mbak. Sama dengan situasi negara pada saat ini. Kita ini sedang mengalami situasi yang sangat jahat. Entah itu koruptor, entah itu para pimpinan yang tidak mau mengerti kepada rakyat, itu semua kejahatan. Dan percayalah bahwa suatu saat kejahatan itu pasti akan dikalahkan oleh yang baik, yaitu inti ceritanya. Inti cerita dari sekilas perbincangan kita ya Pak ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru saja, tetap di Seni dan Tradisi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Dewa Ruci. Ya Bapak, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Nih Pri, tadi kan setelah mencari kayugung susuing angin nih, Brotoseno kan kembali ke kerajaan untuk menanyakan lebih lanjut lagi kepada gurunya tentang itu. Terus apa nih Pak hasil dari pertanyaan kedua kalinya mungkin dari Brotoseno kepada gurunya nih? Baik, akan saya jawab pertanyaan Mbak tentang apa langkah selanjutnya Resi Druna untuk menanggapi pertanyaan yang kedua dari Brotoseno. Setelah merasa yakin dia harus kembali untuk menanyakan petunjuk yang diperintahkan mencari kayugung susuing angin itu
kembali Bratasena. Masuk kembali ke kerajaan Hastina. Hastina. Pada saat itu para Kurawa sudah meyakinkan diri, para Kurawa, bahwa Bratasena ini tidak akan berumur panjang. Ya. Menurut perhitungan para Kurawa. Karena para Kurawa sudah yakin betul Ya. bahwa Tek Brosoro itu sudah tempat-tempat yang sangat-sangat Mengerikan ya, mungkin ya. mengerikan bagi Titaing Jalmo masuk ke tempat itu. Karena tidak akan kembali lagi ya Pak ya. Betapa terkejutnya Kurawa dan Resi Druna sendiri tidak percaya dengan penglihatan. Bratasena kembali. Jelek, semua tercengang, semua kaget. Loh, kok Bratasena kembali? Ditanya sama dia, loh lah kok kowe wis bali? Lole kowe kok wis bali nger? Piye? Kowe sing tak kongkon ngupati tirta, ngupati kayugung susuwing angin, apa wis entuk gawe? Kata Bratasena, lah guru, aku merasa bingung atas perintahmu untuk mencari kayugung susuwing angin. Apa yang guru perintahkan, ternyata aku tidak menemukan. Malah aku bertemu dengan Pukulun Bathara Endra dan Pukulun Bathara Bayu. Terus kowe didhawuhi apa nggih? Saya diperintahkan untuk menanyakan kembali. Di mana letak sesungguhnya kayugung susuwing angin? Ya. Karena sesungguhnya memang Resi Druna itu kan hanya asal ucap sebetulnya. Hanya asal ucap yang tujuannya supaya Bratasena ini tewas waktu memasuki hutan Tek Brosoro. Tidak kurang akal dia sebagai seorang guru, ya sudah. Kalau kamu tidak menemukan kayugung susuwing angin, tidak menjadi masalah. Aku hanya mencoba kepada kamu. Kamu itu taat perintah seorang guru apa enggak? Ternyata kamu memang siswa yang patuh dan taat kepada guru. Itu pengalian daripada Resi Druna terhadap Bratasena yang diperintahkan untuk mencari kayugung susuwing angin. Lah terus aku kudu kepiye saiki, katanya si Bratasena. Nah iki tenan, katanya gitu. Yang ini kamu harus mencari yang namanya Tirta Prawitosari. Apa itu Pak? Tirta Prawitosari itu tirta atau air kehidupan. Air kehidupan. Tanya Bratasena. Lah, di mana tempatnya itu? Baik, kamu sanggup? Aku sedia menerima perintah seorang guru. Baik, kalau gitu kamu cari Tirta Prawitosari itu adanya di tengah samudera. Katanya gitu. Di tengah samudera katanya. Baik, aku akan mencari yang namanya Tirta Prawitosari. Berangkatlah Bratasena menuju ke tengah samudera untuk mencari Tirta Prawitosari. Nah, di sini para Kurawa bertanya-tanya terus. Guru, yang pertama Bratasena sudah gagal. Ternyata dia masih hidup. Dia tidak mati menuju ke Tek Brosoro. Apakah yang kedua ini Bratasena pasti mati? Tanyanya para Kurawa kepada Druyudana, kepada Resi Druna. Ya, bukan Druna. Itu tadi pertanyaannya Druyudana kepada Druna. Dijawab sama Resi Druna. Kalau yang sekarang itu tidak akan kembali si Bratasena. Dia pasti mati. Itu ucapan daripada Resi Druna kepada para Kurawa. Tersebutlah Bratasena. Berjalan dia menuju ke samudra. Dia langsung ambyur, Mbak. Bratasena ini. Langsung menyeburkan diri. Menceburkan diri ke samudra. Biur. Ternyata dia tidak tenggelam. Tidak tenggelam, dia agak sombong ternyata. Bratasena. Lah, ternyata lautnya nggak dalam. Aku ternyata nggak tenggelam masuk. Mudah sekali aku mencari Tirta Prawitosari. Bratasena ini kan sudah disebut Kadang Bayu. Kadang Bayu itu dia memiliki beberapa saudara bayu. Gitu. Sehingga tanpa sadar bahwa ada beberapa kadang yang membantu keberadaan Bratasena untuk mencari
Tirto Perwitosari di tengah samudra yang namanya Gunung Mainoko. Ya. Nah itu membantu dia. Jadi waktu dia ambyur di dalamnya tuh sudah ditadai, Mbak. Oh. Jelek sehingga dia tidak kelem. Tidak tenggelam. Tidak tenggelam, tidak tenggelam. Karena mendengar si Bratasena kok rada jubrio. Yeah. Jubrio Agak bahasa anunya sombong, agak Yeah. sombong. Dihindari oleh si Gunung Mainoko. Ketika dihindari ya dia jatuh ke dalam. tenggelam, beleng masuk ke dalam air samudra itu. Masuk ke dasar ya Pak? Ya? Iya, masuk ke dasar. Lalu apa yang terjadi nih Pak di dalam samudra tersebut? Ternyata di dalam samudra itu ada seekor naga yang sangat besar. Dalam cerita pewayangan, naga itu dinamakan Naga Sembur Nyawa. Sembur Nyawa. Iya, namanya. Jadi Sembur Nyawa itu kalau dia menyembur dengan bisanya itu dia akan tewas pasti. Apalagi kalau setelah dibelit, naga yang gedenya tidak umum itu. Iya. Itu pasti Bratasena akan tewas. Terjadi Mbak pertempuran antara naga dengan Bratasena. Iya. Ramai sekali. Digubet itu Mbak, dililit. Bratasena. Dililit sehingga mulutnya naga itu sudah menganga lebar dengan maksud akan menelan hidup-hidup Bratasena itu. Ketika rahang dari naga itu akan menelan Bimasena, itu dia tahan dengan kedua tangannya. Ditahan atau dituak namanya ya. Ditahan gini, jeruet sehingga kan menganga mulut naga itu. Tanpa pikir panjang lagi, naga itu langsung dijojoh pakai apa? Kuku Pancanaka. Sirna tewas seketika. Jeruet. Bergulung mati. Naganya mati. Tiba-tiba muncul satu sinar. Muncullah sinar itu. Sinar muncul. Dari naga itu Pak? Bukan, dari tempat lain. Oh, dari tempat lain. Hilangnya Naga Sembur Nyawa, muncul sinar, dan lama-kelamaan semakin mendekat semakin banget terlihat wujudnya. Yeah. Wujudnya itu seperti Bratasena, tapi bertumbuh kecil. Bertubuh kecil. Jadi ya. mirip. Ya. Hanya perbedaan tubuh saja. Ya, perbedaan tubuhnya. Nah itu menjadi kagetnya si Bratasena. Yeah. Lah, kowe iki sapa? Wujudmu padha karo aku. Sahirip karo aku. Ning kowe kok cilik, yang artinya bajang. Kok kecil, kamu siapa? Dijawab oleh Dewa Ruci. Ngerti ya, aku Dewa Ruci. Perlumu apa kowe ambyur ing samudra kene? Aku dikongkon karo guruku. Saya diperintahkan oleh guru saya untuk mencari Tirto Perwitosari. Oke. Gitu. Ya. Diperintahkan itu oleh Dewa Ruci. Apakah itu benar perintah gurumu? Iya. Aku harus mencari Tirto Perwitosari. Perintah guruku harus aku dapat. Baiklah. Kalau engkau mencari Tirto Perwitosari, masuklah ke tubuhku. Itu kata Dewa Ruci. Dewa Ruci. Tapi apakah mungkin Pak, sedangkan Bratasena itu kan berukuran besar dan Dewa Ruci itu kecil gitu, apakah mungkin bisa masuk ke dalam tubuhnya? Itulah kejadiannya. Ya pemirsa, kita telah mendengarkan beberapa kisah dari cerita Dewa Ruci tersebut. Nah sayang sekali karena waktu yang tidak mendukung, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai Dewa Ruci ini di episode mendatang, yaitu minggu depan. Dan akhirnya saya Tia, berserta kru seni dan tradisi undur diri dulu dan sampai jumpa.